saya, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor ujian 2021-202231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, alhamdulillah. Selamat pagi, sudah sehat, semua sudah pakai masker. Yuk, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Doa kali ini silahkan yang mimpin Mbak Dea. Ya, pimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini akan berjalan lancar dengan doa yang dipimpin oleh Mbak Dea. Nah, untuk selanjutnya yaitu tetap jaga kesehatan. Ya. Dan untuk tetap semangat, biar kelihatan semangatnya, tepuk semangat. Iya, luar biasa tepuk semangatnya. Ya, mudah-mudahan semangatnya seperti tepukannya yang keras. Yuk, untuk berikutnya yaitu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Nah, menyanyikan lagu-lagu nasional karena kemarin kita baru memperingati 17 Agustus. Ayo kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Yuk, dipimpin. Oh iya, silakan. 1, 2, 3. 17 Agustus. Indonesia. Bangsa Indonesia. Selamat dan kita tetap setia dengan Indonesia, kita tetap membela negara kita. Ayo, tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Hari Merdeka. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini jangan lupa kamu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Coba sebutkan apa saja protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Iya, sudah pakai masker? Iya, terus? Jaga jarak. Menjaga jarak, dan harus berjarak. Nah, pembelajaran kita kali ini bukan dengan cara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi minat kamu untuk belajar. Anak-anak, nah, Ibu Guru sudah mengajarkan kemarin yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif, juga perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, untuk di bahasa Indonesianya, Ibu Guru juga sudah mengajarkan ide pokok dan bagaimana cara mencarinya. Nah, dalam satu paragraf jelas ada ide pokok. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar kata baku. Baku tujuan pembelajaran Bu Guru kali ini yaitu diharapkan kamu nanti bisa menganalisis kata baku dengan benar. Kamu juga bisa menyebutkan kata-kata baku dengan benar. Kamu juga bisa memperbaiki kata baku dan kata tidak baku yang ada di bacaan yang nanti Bu Guru tayangkan. Nah, ada juga kamu akan bisa menyebutkan manfaat tanaman dan hewan bagi manusia. Dan tujuan akhir kamu bisa menyajikan laporan
laporan tentang kata-kata baku yang ada di soal, laporan tentang manfaat membuat tabel tentang tumbuhan dan hewan yang bermanfaat bagi manusia. Sebelum memulai pelajaran, coba kamu lihat dulu video berikut ini. Dari bacaan ini coba kamu amati. Nah, kira-kira kata baku atau kata tidak baku yang ada di dalam bacaan ini apa? Mbak Latifah baca dulu ya. Dari ya pembelajaran ini coba kamu amati. Kira-kira kata bakunya mana? Kata yang tidak baku. Bu Guru kasih contoh satu, misal tadi yang di kata tidak baku itu, ya, Bu Guru kasih contoh satu. Ini. Nah, di kata tidak baku ini ada teks. Ya, Nok? Iya, kata bakunya apa, Nok? Bu, kata yang tidak bakunya itu, Bu. Teks Apa, Nok? asli. Terus apa lagi? Rapi, Bu. Kata tidak bakunya rapi. Terus rapi. Iya, terus apa lagi? Mai, Bu. Mai, harusnya ditulis apa, Nok? Mai. Mei, ya, M-E-I ya. Asli, Bu. Ya, asli. Harusnya ditulis apa, Nok? Asli. Asli. Nah. Nilai, Bu. Nilai ada lagi? Oh, nilai. Kata bakunya? Oh, nilai. Harusnya pakai I ya. Nanti pakai ini. Kalau sudah menemukan ini di dalam bacaan itu, nah sekarang Bu Guru terangkan apa sih kata baku itu? Yuk, apa ya kata baku itu ya? Nah, kata baku adalah, nah ini tadi penemuan kamu, ya ada teks. Nah harusnya ditulis teks. Rapih tidak pakai H, harusnya ditulis rapi. Ya, menilai. Nah, pakai I. Harusnya ditulis menilai, bukan menilai. Mei. Nah, harusnya ditulis Mei, bukan Mai. Asli. Nah, harusnya ditulis asli, ya. Nah, itu adalah kata-kata tidak baku dan kata baku yang ada dalam bacaan itu. Nah, coba itu adalah yang akan kita pelajari kali ini. Ternyata kamu sudah sedikit paham. Nah, sekarang kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang seperti tadi itu. Nah, kata baku itu harus seperti itu. Nah, kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan ya? Nah, ini lagi. Nah, kata baku itu mempunyai ciri-ciri apa? Kata baku oleh bahasa asing, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Terus kata baku itu memiliki arti yang pasti, ya, tidak ganda. Nah, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat dan tidak mengandung hiperkorek, artinya pasti, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya apa ya? Bukan merupakan percakapan sehari-hari. Ayo, kira-kira. Nah, kalau kamu bilang jahe, itu kan jahe tulisannya, tapi dibacanya jahe. Nah, ini juga lagi, ya. Perbedaan kata baku dan tidak baku adalah seperti ini, no. Ya. Nah, penggunaan kata baku digunakan untuk bahasa resmi, sedangkan kata tidak baku digunakan untuk percakapan sehari-hari. Nah, misalnya enggak. Nah, kata bakunya kan tidak. Seperti itu. Kita lihat ya. Nah,
akan tersusun bagaimana kemudian hari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini jumpa lagi dengan kita. Kita akan belajar tentang kata baku dan tidak. Untuk tahu ya, hadirkan penjelasan berikut ini. Mengapa karena penggunaan kata baku dan tidak baku itu penting sekali, terutama dalam kita menulis sebuah kalimat atau menulis informasi. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata ini ditulis sesuai dengan ejaan yang benar yang ada di kamus. Nah, sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi berkembang antara kata baku dan kata tidak baku. Nah, sekarang pertanyaan, apakah yang kita gunakan kata-kata yang kita sudah gunakan selama ini sudah benar, sudah termasuk kata baku atau tidak? Nah, kita simak penjelasan berikut. Untuk tahu bagaimana cara membedakan penggunaan, kita harus perhatikan kata baku ini harus digunakan pada surat resmi, laporan ilmiah, laporan kegiatan, kalimat efektif, dan hal lain yang bersifat resmi. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, kemudian pada surat pribadi, cerita pendek yang berkisah misalnya seperti dongeng-dongeng anak-anak seperti itu, dan hal-hal yang bersifat tidak sesuai itu baru menggunakan kata. Untuk membahas kata baku, kita harus tahu pula cara membedakannya dengan kata tidak baku. Salah satu pembedanya adalah dapat kita lihat dalam ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku antara penggunaannya pada hal-hal yang bersifat resmi. Paling tadi kalau kata tidak baku itu penggunaannya pada hal yang tidak resmi. Dua, memiliki arti pasti. Apa tidak ragu? Tidak memiliki arti yang pasti. Yang ketiga, bentuk katanya tidak mudah berubah. Jadi katanya tidak mudah berubah baik tulisan maupun penggunaannya. Kemudian yang keempat, tidak dipengaruhi oleh kata asing. Anak-anak lihat penggunaan dari kata baku, ya. Ya, kamu dengar? Kamu kerjakan LKPD yang tadi Bu Guru tayangkan, Nok. Yang Bu Guru kirimkan. Yang dikirim sih tadi, Nok. Ya, Bu. Yang Bu Guru kasih link, ya, Nok ya? Iya, coba kamu kerjakan. Nah, ini, Nok, ya. Kamu kerjakan, ya. Coba kamu kirim lagi jawabannya ke di situ nanti ada alamatnya. Nah, untuk LKPD kamu mengerjakan ini, Nok, linknya ya. Ini untuk LKPD kamu kerjakan ini linknya. Ya, kan tadi Bu Guru sudah kirim. Kamu kerjakan di LKPD 1 dulu. Guru tunggu 10 menit.
Ada yang sudah, Nok? Nanti dipresentasikannya nanti. Ya, anak-anak sudah? Nah, sekarang kamu tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah. Bu. Lauknya pakai apa? Ada yang dadar telur? Ada. Iya, telur dari mana asalnya telur? Dari ayam. Dari ayam. Oh, dari ayam. Nah, ya coba kamu diskusikan dengan teman-teman yang di dekat dengan kamu. Bagi kelompok, ya. Kelompoknya Latifah, kelompoknya Dea, kelompoknya Kaila, ya, kelompoknya Bilkis. Kamu diskusikan manfaat, ya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Tadi salah satunya kamu sarapan pakai telur dan nasi. Nasi dari tumbuhan, telur dari hewan. Nah, coba kamu diskusikan dengan teman kamu. Ya, manfaat, kira-kira manfaat tumbuhan apa ya buat manusia? Kira-kira manfaat hewan apa ya untuk manusia? Nah, kamu diskusikan dengan teman-teman kamu. Coba Bu Guru tunggu 10 menit. Ayo, kalau sudah duduk yang tenang, anak. Coba sama tidak hasil kamu dengan video yang Bu Guru punya? Yang hebat-hebat. Jumpa kembali bersama Bu Maya. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Nah, berikut manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama yaitu untuk bahan pangan. Bahan pangan yang pertama yaitu kita makan dagingnya. Contohnya sapi, kambing, dan unta. Yang kedua yaitu kita ambil susunya. Contohnya kuda, sapi, dan kambing. Kemudian yang kita manfaatkan telurnya, contohnya angsa, bebek, dan ayam. Dan yang terakhir yang kita manfaatkan madunya, contohnya adalah lebah. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu untuk bahan sandang atau pakaian. Yang pertama, untuk membuat kain sutra. Kain sutra terbuat dari kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra terbuat dari air liur dari ulat sutra. Kemudian manfaat berikutnya yaitu untuk membuat kain wol. Contohnya adalah rambut domba. Dan yang ketiga untuk membuat jaket kulit. Jaket kulit terbuat dari kulit sapi dan kulit kerbau. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu untuk bahan kerajinan. Yang pertama untuk membuat wayang kulit, yaitu dari kulit sapi dan kulit kerbau. Kemudian untuk membuat kok dari bulu angsa. Kemudian untuk membuat dompet atau tas dari kulit ular dan kulit buaya. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu untuk pupuk organik. Yang digunakan untuk pupuk organik yaitu kotoran dari beberapa hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Kemudian, hewan yang diambil atau dimanfaatkan tenaganya yaitu sapi untuk membajak sawah, kuda untuk menarik delman, unta untuk mengangkut barang, gajah untuk mengangkut barang. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu untuk menjaga rumah. Contohnya yaitu anjing. Yang selanjutnya sebagai hiburan, contohnya ikan dan kucing. Kemudian selain hewan, tumbuhan juga memiliki banyak manfaat untuk kita. Selain menghasilkan oksigen untuk bernafas semua makhluk hidup, tumbuhan juga sebagai bahan makanan.
Tumbuhan yang menjadi bahan makanan yaitu semua tumbuhan yang bisa kita makan. Manfaat tumbuhan yang berikutnya sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya yaitu tanaman kapas. Nah, anak-anak, itu tadi. Nah, sama tidak kira-kira jawaban yang kamu diskusikan dengan video yang Bu Guru tayangkan itu? Nah, coba kamu buka LKPD berikutnya. Nah, yang kedua, Nok. Di mana ngisinya? Seperti yang tadi Bu Guru bilang di link yang sudah Bu Guru share. Bu Guru tunggu 10 menit. Yuk anak-anak yuk buka mic-nya dulu kayak yang sepaneng ya. Dibuka mic-nya, dibuka semua, Nok. Aku pengen denger tepuk semangatnya. Seperti yuk, semangatnya mana? Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. 2, 3, 4. Iya, Kayla masih semangat. Bu Guru pengen lihat hasilnya. Hasil dari yang kamu kerjakan. Manfaat tumbuhan dan hewan dulu. Bu Guru mulai dari Latifah. Yuk, Latifah. Manfaat tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan dan sandang bahan sandang. Manfaat tumbuhan dan hewan. Kata Latifah sebagai bahan sandang. Betul tidak? Atau bahan makanan. Iya, terus lagi. Selain bahan makanan apa lagi? bahan sandang. Nah, Bahan sandang. terus Bahan obat. mic-nya Bahan dinyalakan. baku industri dan bahan pewarna. Iya, selfie sudah. Si Dea, coba apa manfaat tumbuhan dan hewan? Penghasil bahan pangan. Hasil bahan pangan, apalagi? Iya, penghasil bahan sandang, betul. Apalagi? Penghasil tenaga. Iya, apalagi Dea mic-nya dihidupkan. Organik, apalagi? Jadi itu adalah manfaat-manfaat. Bu Guru rangkum ya, manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan dan tumbuhan itu diantaranya yang seperti tadi itu. Dan di tayangan video ada bahan makanan sebagai bahan sandang ya. Sebagai bahan sandang, ada juga sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan industri. Itu adalah manfaat dari tumbuhan. Terus apa manfaat dari hewan? Ada juga dia sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya telur. Ada juga manfaat hewan sebagai penghasil tenaga, sebagai penghasil bahan kerajinan, dan sebagai penghasil pupuk organik. Jadi itu betul yang kamu omongkan itu ya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang kurang yang di sekitar kamu itu loh? Ada hewan apa saja di sekitar kamu yang bisa membantu kamu? Yang bisa dimanfaatkan? Hewan apa saja? Ayam. Dimanfaatkan apanya? Telurnya. Terus ada ya, sapi dimanfaatkan apanya sapi? Sapi dimanfaatkan apanya? Nah, ada yang berani presentasikan hasil diskusinya? Coba kelompoknya Latifah diwakili oleh Mbak Latifah. Dengarkan semua, mic-nya semua di-on-kan. Mic-nya semua di-on-kan, barangkali mau menambahi. Dia mic-nya di-on-kan.
mulai merupakan presentasi. tumbuhan dan atas bagian-bagian Iya. manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Manfaat tumbuhan antara lain sebagai berikut. Bahan makanan. Bagian tumbuhannya dapat untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya adalah sagu, tebu, dan enau aren. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya adalah bayam, singkong, kangkung, dan selada. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya adalah kol dan ubi. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya adalah jeruk, semangka, jambu, mangga, dan apel. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya adalah padi, kacang, kedelai, dan jagung. Bahan sandang. Serat dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bahan obat. Tanaman dimanfaatkan untuk obat antara lain sebagai berikut. 1. Jahe untuk mengobati batuk. 2. Daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. 3. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Dilanjut Kaila. Banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Ya, dilanjut Kaila. Buat kain katun. Dibuka videonya, Bu Guru pengen lihat. Nah ya. Terus lanjut Kaila. Bahan baku industri banyak tanaman untuk kebutuhan manusia. Tanaman industri tersebut antara sebagai berikut. 1. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. 2. Kayu pinus digunakan untuk industri keras. 3. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Ya, tumbuhan itu dimanfaatkan untuk apa lagi, Nok? Bahan pewarna alami, Bu. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, yaitu sawit dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna hingga, dan kunyit pewarna kuning. Bakal menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Oh iya, bisa menjaga kualitas air ya. Contohnya adalah pohon bakau. Nah, selanjutnya manfaat hewan. Coba yang berani tampil. Sebutkan manfaat hewan bagi manusia. Tadi coba siapa yang bisa mengembangkan video yang tadi Bu Guru tampilkan? Makan. Terus. Terus penghasil tenaga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Penghasil pupuk organik. Kotoran sebagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Iya, itu adalah salah satu atau sudah kamu sebutkan apa itu manfaat hewan dan apa itu manfaat tumbuhan. Kita sudah belajar bahasa baku. Kita sudah belajar tadi manfaat hewan dan tumbuhan. Coba untuk mengetahui sejauh mana kamu bisa menyerap pelajaran pada siang hari ini, coba kamu terap evaluasi. Evaluasinya kamu kerjakan, Bu Guru tunggu 10 menit saja. Ada 15 soal ya, berarti Bu Guru tunggu. Ada 12 soal, berarti Bu Guru tunggu
15 menit. Satu soal 1,25 menit. Yuk, kerjakan evaluasinya. Nanti dikirim lewat Google-nya Bu Guru, lewat WA kita yang di grup. Ya, coba kerjakan evaluasinya terlebih dahulu. Yuk, sekarang buka lagi kameranya. Nanti Bu Guru tunggu hasil evaluasinya ya. Bu Guru tunggu sampai 1 jam mendatang. Nah, Ana coba buka semua. Buka semua kameranya. Sekarang di akhir pembelajaran ini coba setelah kamu mengerjakan LKPD, setelah kamu diskusi untuk manfaat hewan dan tumbuhan, sekarang guru pengen tahu apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, kesimpulan pelajaran kali ini. Aku dan penggunaannya. Terus Saat hewan dan tumbuhan untuk kehidupan manusia dan juga menjaga kelestarian alam. Iya, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini, bahwa kata baku itu bisa ya dipengaruhi oleh kata-kata asing. Ya, kata baku itu juga penggunaannya harus bisa digunakan di bahasa, biasanya digunakan di bahasa-bahasa yang resmi, acara-acara yang resmi. Nah, demikian tadi kita telah selesai mengikuti pembelajaran, kita telah diskusi, kita telah mengerjakan LKPD. Nah, coba untuk semangat kita kali ini, kamu jangan hanya belajar dengan buku saja. Kamu baca buku-buku sebagai ya untuk menambah wawasan kamu, untuk menambah kamu tambah pintar. Jadi tidak usah nunggu guru ngajar ini. Nah, kamu adalah anak hebat, anak yang luar biasa, yang mudah-mudahan ya kamu akan tetap rajin, kamu tetap menjaga protokol kesehatan meskipun di masa pandemi seperti ini. Jaga pola makan. Nah, sekarang coba sebelum kita menutup acara ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Lagunya Gundul-Gundul Pacul ya. Iya, kita menyanyikan lagu. Yuk mulai, buka mic-nya, Bu Guru pengen dengar suaranya. Lagu-lagu Gundul-Gundul Pacul. Suaranya. Orangnya bikin sama kayak. Ya. 1, 2, 3. Iya, itu harus hafal ya, hafal terutama lagu-lagu daerah. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kali ini, ayo kita sama-sama berdoa. Doa penutup, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini dapat keberkahan. Ayo, doa penutup kali ini dipimpin oleh Nisa. Bismillah.
Sudah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan ya semua yang kita lakukan kali ini ada manfaatnya. Pesan guru, istirahat yang cukup, istirahat yang cukup, dan makanan yang bergizi, dan masker kalau mau keluar rumah. Jaga jarak, jangan terlalu sering berkumpul. Demikian saja ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berita sana. Ya.